Belum pernah ada orang yang bilang benci sama Gigi kan? Aku benci sama Gigi. Banget. Ini sumpah ini enak banget. Aku benci banget malah. Nagita Slavina tergolong salah satu artis papan atas yang nyaris tidak memiliki haters. Walau bertitel Sultan sejak lahir, ia disebut mayoritas warganet sebagai sosok yang selalu memantaskan diri dan tak flexing. Namun bukan berarti citra positif itu mulus begitu saja. Sebagai public figure, ia juga tak luput dari sejumlah masalah. Hingga bersinggungan dengan sederet artis yang lantas jadi heboh dan panas karena penggiringan opini warganet. Mantan VJ MTV Sarah Sechan beberapa waktu lalu disinyalir menyindir Nagita Slavina alias Gigi. Sarah dianggap menyindir Gigi yang berteriak-teriak di sebuah mal di Singapura. Dalam sebuah video, Sarah Sechan menyebut seorang WNI yang teriak-teriak saat tengah berwisata di negeri tetangga tersebut. Perempuan 49 tahun ini memang tak menyebut nama Nagita Slavina. Tetapi mantan VJ MTV itu mengganti nama sosok tersebut dengan kata Sultan yang tidak punya sopan santun. Kontan saja sindiran Sarah Sechan segera direspon netizen. Banyak yang setuju dengan bintang film Mohon Doa Restu itu, karena apa yang dilakukan Nagita Slavina dianggap tak beretika. Namun Sarah Sechan juga mendapat banyak komentar negatif dari warganet, terutama dari penggemar Gigi. Tak sedikit yang menilai jika Sarah sengaja melakukan itu hanya sekedar untuk mendapat perhatian dan menjadi viral. Tuh kan, denger kan? Denger gua nggak? Di dalam. Denger nggak? Mbak, tuh Mbak. Bagi yang menikmati masa kanak dan remaja di era 90-an, pasti tahu benar penyanyi cilik Cikita Maidi. Sayangnya di tengah puncak ketenarannya, pelantun lagu Kuku-Kuku itu memutuskan tak melanjutkan karir sebagai penyanyi cilik karena suatu hal. Dalam sebuah wawancara dengan musisi senior Ferdy Element di platform YouTube, Cikita Maidi buka-bukaan tentang keputusannya untuk berhenti dari dunia hiburan. Hal itu lantaran ia mengaku pernah menjadi target perundungan oleh seorang artis terkenal yang diunggapnya sebagai kakak kelasnya saat masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD di Al-Azhar Kelapa Gading. Sosok tersebut menurut Ciki, panggilan akrabnya kini jadi orang besar. Namun karena peristiwa tersebut, sang senior canggung bersilaturahmi dengannya. Karena Ciki tak mengungkap siapa seniornya tersebut, netizen jadi kepo hingga mulai berspekulasi dan menyebut nama Nagita Slavina sebagai sosok yang diduga terlibat dalam bullying tersebut. Dugaan ini muncul karena beberapa warganet mengungkap bahwa Ciki dan Nagita Slavina pernah bersekolah di tempat yang sama. Namun dari hasil penerawangan paranormal Bunda Nadira, sosok pelaku bukanlah Nagita, tapi diduga wanita inisial P atau F. Sementara istri Raffi Ahmad hanya sebatas anggota geng, bukan ketua apalagi pelaku. Belakangan wanita berinisial P diduga adalah Putri Zulhas, anak dari politisi dan Menteri Zulkifli Hasan. Cikita, beliin dong tuh, nih gua kasih duitnya. Jadi aku tuh dulu dibabuin terus sama kakak kelas. Oke. Terus Waduh, tambah gengnya lagi. dia yang dipimpin sama si artis ini yang suka bully aku juga ikut-ikutan. Hei Cikita, jangan nyolot loh, mentang-mentang lo artis, kan udah gak laku lagi. Walau sudah terjadi sekitar 1 dekade lalu, video lawas Aura Kasih yang disebut melakukan body shaming pada Gigi kembali heboh saat di-repost. Dalam video yang viral di Instagram tersebut, pelantun Mari Bercinta itu dimintai komentar oleh awak media terkait isu hubungannya dengan Raffi Ahmad. Saat itu ia menduga jika Raffi sudah punya seorang pacar yang tidak ia ketahui namanya. Namun ia menyebut jika pacar Raffi bertubuh berisi. Menariknya dalam konten video yang kembali viral itu, Aura Kasih memberikan komentar klarifikasi bahwa itu adalah video 10 tahun lalu atau 2013 silam. Sehingga ia juga malu saat menonton di masa kini. Wanita 36 tahun itu mengatakan dirinya dulu memang menyebalkan. Dia tak menyangka bisa bicara seperti itu di depan kamera. Ia menjelaskan saat itu ia masih berusia labil yang tidak bisa berpikir baik dan benar. Apalagi kata Aura Kasih, saat ini manusia berevolusi dan kini ia punya hubungan yang baik dengan Nagita Slavina. Raffi Ahmad, ya Allah, bukan dia dulu punya pacar ya? Yang gendut itu siapa namanya? Hubungan antara dua selebritas papan atas Nagita Slavina dan Ashanty selama ini memang terlihat baik-baik saja. Namun secara mengejutkan, Ashanty pernah mengaku benci pada Gigi. Hal itu diungkapkan Ashanty saat bersama suaminya Anang Hermansyah langsung di hadapan Nagita yang juga ditemani Raffi Ahmad. Saat itu Nagita memberikan sejumlah makanan pada Ashanty.
Ibu sambung Aurel Hermansyah itu lantas mengaku benci pada Gigi setelah mencicipi makanan tersebut. Rasa benci yang ia miliki memang bukan tanpa alasan. Asanti kesal pada ibu dua anak itu karena selalu menyajikan suguhan lezat yang tak bisa ditolaknya. Padahal ia sementara berupaya menjaga bentuk tubuhnya dengan diet. Belum pernah ada orang yang bilang benci sama Gigi kan? Aku benci sama Gigi. Ini sumpah ini enak banget. Aku benci banget malah. Setiap makan selalu minta nasi. Sudah jadi rahasia umum jika hingga 6 tahun berselang, perang dingin antara Nagita Slavina versus Ayu Ting Ting masih berlangsung. Hubungan mereka pun memanas semenjak munculnya rumor hubungan gelap antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting. Padahal sebelum tak saling tegur sapa, Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting dikenal dekat dan bersahabat. Mereka bahkan sering tampil bersama di sejumlah program acara TV. Namun semenjak tahun 2017 lalu, hubungan mereka pun merenggang. Sebuah video yang menguatkan kabar tersebut pun viral di media sosial. Dalam video yang diunggah tampak Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina saling berpapasan di tangga namun tampak saling tak peduli. Baik Ayu maupun Gigi sama-sama tak menyapa bahkan melirik pun tidak. Dari situlah diduga hubungan mereka merenggang karena adanya isu yang menyebut Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting terlibat hubungan gelap. Pada sebuah kesempatan, Nagita Slavina bahkan mengaku sangat benci dengan seorang perempuan yang tak ia sebut identitasnya. Bukan tanpa alasan, Gigi membenci perempuan itu karena dianggap sudah berbuat jahat padanya dan keluarganya. Gigi menyebut sosok tersebut semula sangat dekat dengannya, namun belakangan sikapnya berubah drastis hingga menyakiti perasaan. Gigi tak mau mengungkap inisial perempuan itu karena akan sangat mudah tertebak. Dan nanti begitu ia mengaku lega karena saat ini sosok yang ia anggap jahat itu sudah menjauh dari kehidupannya. Ayu Ting Ting pun diketahui sudah tak pernah mengambil job bersama Raffi Ahmad. Diduga ia memang menghindari pertemuan dengan Raffi seiring santernya gosip yang beredar. Perang dingin yang terjadi di antara Ayu dan Gigi membuat mereka kerap dibanding-bandingkan oleh netizen. Hal ini lantas memancing emosi ayah Ocak. Pada saat itu, ayah Ayu Ting Ting ini menyindir seseorang yang badannya tak sebagus dan seseksi putri kebanggaannya. Akibatnya, ayah Ocak justru diserang netizen karena dianggap melakukan body shaming. Kita lihat dulu keadaan badannya. Cocok lah yang diplagiatin sama anak saya. Sebagai publik figur, sudah jadi resiko segala pernyataan dan tingkah laku mereka bakal jadi sorotan warganet. Apalagi saat ini, privasi orang biasa hingga publik figur jadi semakin longgar karena era teknologi komunikasi visual dan kebebasan berpendapat yang berkembang bablas. Maka sebagai publik figur besar, wajar saja jika Nagita tampil pusing dengan penggiringan opini warganet dan media. Apalagi jika hanya merupakan isu yang tak terbukti.